Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, kita akan berdiskusi tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum kita melaksanakan diskusi tersebut, mari kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Cahyani dari Dinas Dukcapil Kota Depok. Selanjutnya bisa perkenalkan diri. Saya ya, perkenalkan nama saya Dimas Ekawati dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Lalu selanjutnya, Ya, perkenalkan teman-teman, saya Ayu Lafifa, bertugas di Puskesmas Harjamukti sebagai bidan. Ya, perkenalkan nama saya Charissa Etika, Dinas di Kelurahan Beji sebagai pengelola keuangan. Terima kasih. Sebelum kita diskusi lebih lanjut mengenai isu-isu terkait, ya kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa itu smart governance? smart governance itu tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah maupun kinerja efisiensi kebijakan publik. Yang aku tahu sih gitu ya, Mbak. Apa penerapannya? Contohnya bisa diuraikan, boleh dibantu yang lainnya? Iya, iya Mbak. Ya, silakan Mbak Ayu. Untuk penerapannya yang saya tahu yaitu pertama, menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik, kemudian meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan, serta melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik, serta optimalisasi sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan transparan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Mbak. Oh ya, Mbak Charmis ya. Ya. Silakan Mbak. Ya, mungkin bisa mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data, kemudian menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, serta memperhatikan aspek keamanan, informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Itu sih Mbak yang saya tahu. Terus mungkin ada nggak ya di isu di tempat kalian saat ini yang berpengaruh dengan smart governance? Kalau kayaknya belakang ini itu nggak sih yang kita terkendala dengan KIMOP? Iya Mbak, ini setuju banget. KIMOP ini kan salah satunya salah satu yang bisa mewujudkan smart governance dan smart ASN juga kan, tetapi masih banyak juga nih hal-hal yang menghambat gitu atau kekurangan-kekurangan dari KIMOP itu sendiri. Ya, bisa disebutkan Mbak Ayu contoh kekurangan dari KIMOP itu apa saja ya? Iya, untuk pengertiannya dulu ya, kalau KIMOP Depok itu merupakan suatu aplikasi yang real time untuk mengukur kehadiran pegawai di kantor maupun di luar kantor secara real time dengan memanfaatkan GPS. Nah, untuk kekurangannya sendiri, pertama, pemakaian aplikasinya itu pada saat jam-jam sibuk ya, sepertinya agak lambat gitu sistemnya. Kemudian yang kedua, kekurangannya, penggunaannya masih belum dimengerti oleh kalangan pegawai usia 50 tahun ke atas atau pegawai yang gagap teknologi. Yang ketiga, tidak meratanya sosialisasi pemakaian dari aplikasi KIMOP. Dan keempat, pembauran aplikasinya itu baru tersedia pada handphone yang berbasis Android saja, sehingga para pegawai yang menggunakan iOS masih belum dapat memanfaatkan aplikasi secara maksimal. Oh, iya sih, banyak yang komplain kayak gitu ya, yang iOS itu belum ada yang bisa menggunakan ya. Tapi kekurangannya ada pasti dong. Kita merasakan kelebihan yang dirasakan dengan penggunaan KIMOP itu. Ada nggak yang merasa kelebihannya itu apa aja sih? Coba Mbak Charmis boleh dibantu?
Apa yang dirasa Mbak Charnis oleh kelebihan dari KIMOP tersebut? Ya, Mbak. Saat ini sih pegawai dapat mengunduh laporan rapat harian dari menu laporan dari aplikasi tersebut, sehingga tidak lagi membuat laporan secara manual ya, Mbak. Terus yang kedua itu mendukung nilai integritas, karena dengan adanya KIMOP, kehadiran pegawai menjadi lebih disiplin. Yang ketiga, berpotensi membuat pegawai menjadi jujur, karena dilengkapi dengan bukti upload data berupa foto atau dokumen. Yang keempat, adanya evaluasi secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan dari atasan atau pimpinan. Yang kelima, kaitannya dengan Smart ASN, juga sistem KIMOP ini sangat mendukung karena mewajibkan para ASN untuk melek teknologi nih Mbak dalam penggunaan KIMOP Depok. Seperti itu Mbak Andini. Oh iya, terima kasih. Kita udah membahas kelebihan dan kekurangan. Untuk menutupi kekurangan itu, apakah ada ide-ide dari kalian untuk memperkecil kekurangan itulah gitu loh? Ada nggak solusinya? Ada sih Mbak solusinya, yaitu dengan dilakukannya perbaikan dan pemutakhiran aplikasi supaya saat digunakan di jam-jam yang sibuk sistemnya tuh nggak lama dan bisa digunakan oleh semua orang. Terus habis itu adanya juga sosialisasi yang merata kepada seluruh pegawai terkait aplikasi KIMOP. Apalagi kan kalau misalkannya yang udah umurnya udah 50 tahun ke atas kan masih agak bingung ya pakai aplikasi KIMOP. Kalau nggak ada sosialisasi kan kasihan juga. Terus diharapkan juga adanya manual book atau petunjuk terkait pengaplikasian KIMOP Depok. Mungkin segitu sih. Oh ya, oke, terima kasih Mbak Dimas. Terus kita bicarain lagi keterkaitan aplikasi KIMOP itu dengan Smart ASN itu apa aja? Ayo. Coba Mbak Ayu bisa dijelaskan dari segi integritas, nasionalisme, dan lainnya? Iya, baik. Terima kasih Mbak Andini. Untuk Smart ASN sendiri merupakan ASN yang disiapkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Nah, profil Smart ASN ini meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Untuk yang pertama, integritas ya. Yang integritas ini merupakan konsisten dalam melakukan pendokumentasian. Ini kaitannya dengan KIMOP tadi, konsisten juga dalam daftar kehadiran berbasis digital, menunjukkan bahwa kita sebagai ASN itu memiliki integritas gitu. Nah, nilai integritas ini didukung karena KIMOP ini bisa menjadikan para pegawainya atau ASN di Depok ini menjadi lebih disiplin, terutama dalam hal daftar kehadiran. Yang kedua, nasionalisme. Nah, karena sistem ini merupakan karya anak bangsa ya, dengan kita menggunakan aplikasi pendokumentasian dan daftar kehadiran KIMOP ini akan meningkatkan kinerja sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. Serta aplikasi ini adalah karya anak bangsa, jadi menunjukkan nilai nasionalisme juga. Gitu. Ada yang mau menambahkan dari segi yang lainnya? Mbak Charnis? Iya. Ya, dari nilai profesionalisme ya, Mbak. Ya, oke. Dengan mampu menggunakan suatu sistem, menggunakan suatu sikap profesionalisme dalam bertugas. Jadi semakin kita profesional ya, Mbak, dalam penggunaan KIMOP ini. Yang keempat itu berwawasan global. Di era digitalisasi, erat kaitannya dengan teknologi. Maka dituntut untuk memiliki wawasan global, khususnya berinovasi dalam teknologi. Ada nilai IT dan bahasa asing. Di era digitalisasi, erat kaitannya dengan teknologi, maka dituntut untuk meningkatkan kompetensi di bidang IT dan bahasa asing. Karena KIMOP ini sangat menunjang sekali ya Mbak ke bidang IT, berkaitan erat dengan bidang IT. Benar sekali ya.
Yang lainnya, Mbak Dimas mungkin ada yang menambahkan terkait dengan KIMOP dengan Smart ASN dari segi yang belum ya, hospitality dan lainnya. Untuk hospitality, dengan menggunakan KIMOP kita itu belajar untuk terkait pendokumentasian terkait daftar hadir yang berbasis digital, sehingga memberikan dampak positif gitu, mau bagi pasien maupun SDM. Jadi kita tuh dituntut untuk lebih disiplin. Mungkin itu Ada aja, yang Mbak. mau menambahkan lagi dari segi yang lainnya seperti networking atau entrepreneurship-nya? Iya, untuk tambahannya ada juga nilai entrepreneurship ya. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yang digunakan dalam pelayanan, jadi akan menuntut kita gitu, juga pimpinan untuk melakukan inovasi yang terus-menerus karena teknologi kan terus berkembang ya. Jadi dituntut untuk selalu berinovasi gitu. Mungkin tambahan dari saya ya, untuk segi networking-nya dengan aplikasi berbasis digital seperti KIMOP, Depok mempermudah dalam melakukan pendokumentasian dan penilaian kerja. Benar tidak, teman-teman? Iya, benar, Mbak. Iya, benar banget. Oke, mungkin itu ya yang kita bahas, isu tentang di masing-masing itu yang sekarang banyak diperbincangkan oleh karyawan-karyawan Depok ya, ASN-ASN Depok ya, itu yang mengenai KIMOP ya. Jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah KIMOP Depok dapat mewujudkan pelaksanaan smart governance dan smart ASN. Dilihat dari kelebihan, walaupun masih ada kekurangannya ya. Ya, Semoga aja solusi dari kekurangan ini dapat dilakukan dan KIMOP bisa berjalan dengan baik dan bisa digunakan seluruh ASN Depok ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kita akhiri diskusi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andini. Sama-sama. teman-teman semuanya.